Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, saat ini berjumpa lagi dengan Encitika Maniku. Dan saat ini Encitika akan membahas Bina Anak pelajaran 33. Dan pembacaan di saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan Encitika berharap kita semua dapat membaca firman Tuhan ini bersama. Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, kali ini orang bisa berjumpa lagi karena Tuhan Yesus baik kan buat orang semua. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sesuai dengan orang judul bacaan saat ini, Encitika mau baca cerita tentang tokoh Alkitab yang ada dalam Perjanjian Lama, yaitu judul bacaan tadi, Abram dipanggil Allah. Dari judul bacaan orang boleh dapat tahu kan siapa ini tokoh Alkitab yang Encitika mau baca cerita. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tokoh Alkitab yang Encitika maksud yaitu Bapak Abram atau Bapak Abraham. Nah, sebelum Bapak Abraham ini DP nama jadi Abraham, lebih dulu DP nama ini kote Abram. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, orang kalau masih dapat ingat pembacaan minggu lalu, toh masih baca cerita tentang ketaatan, toh minggu lalu cerita tentang Nabi Nuh. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau orang rajin membaca firman, toh dari kitab Kejadian pasal 1. Sekarang ini orang baca cerita dalam kitab Kejadian pasal 12, toh Perjanjian Lama yang kitab Kejadian pasal 1 ini, ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk orang manusia, Kang. Orang tahu bersama bahwa orang manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, Tuhan Allah menciptakan manusia, dan pada waktu itu manusia makin bertambah banyak. Manusia ini sering menyakiti Kang hati Tuhan, sampai orang dengar cerita minggu lalu, karena Tuhan Allah pemarah pada manusia, sampai Tuhan Allah mengirimkan air bah, toh. Dan ternyata adik-adik, selain Nabi Nuh, ada juga hamba Tuhan yang taat, yaitu orang cerita di saat ini, yaitu Bapak Abram atau Bapak Abraham. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dicerita saat ini ketika Bapak Abram ini tinggal bersama dengan istrinya, yaitu Ibu Sarai, dan juga pada waktu itu ada tinggal dengan Bapak Abram dan keluarganya, yaitu anak dari saudara Bapak Abram, yaitu siapa kote? Lot. Orang tahu bersama, Lot ini adalah keponakan dari Bapak Abram. Bahkan pada saat itu Bapak Abram ada beberapa orang juga yang tinggal dengannya. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Bapak Abram ini hidup bersama dengan keluarganya, tiba-tiba Tuhan Allah berbicara kepada Bapak Abram. Tuhan Allah berkata, Abram, pergilah dari tempat tinggalmu. Jadi Tuhan perintahkan Pak Abram, hei Abram, ngana mesti pergi di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Toh, tinggalkanlah tempat tinggalmu, tinggalkan rumah bapamu yang engkau tinggali itu, dan pergi ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Tuhan Allah lagi bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkatimu. Aku akan membuat engkau terkenal dan membuat engkau menjadi berkat buat banyak orang. Adik-adik bayangkan, tuh, ketika Tuhan berkata begitu Pak Bapak Abram, Bapak Abram ini terkejut. Apa Tuhan Allah maksud Kang bilang begitu? Tuh, coba pat orang Kang, ada orang bilang begitu, tuh orang tinggal dari kecil pat orang pe tempat tinggal Kang. Kung ada orang perintahkan pat orang bilang begini, pigi jongana kasih tinggal ngana pe rumah, kasih tinggal ngana pe semua ini, kung cuma bawa ngana pe istri, orang yang tinggal bersama dengan engkau, tuh meninggalkan tempat ini. Tentu orang terkejut,
Apa maksud dang kong begitu? Toh begitu juga dialami oleh Bapak Abram ini. Dia terkejut adik-adik. Nah, Bapak Abram ini dia tidak tahu apa yang akan terjadi toh di tempat tinggal barunya nanti. Di tempat yang Tuhan Allah tunjukkan itu. Toh orang lepas di begitu kan? Aduh, minta so punya pekerjaan di tempat ini kan? Atau orang so sekolah, so hidup enak di tempat orang tinggal. Namun ada perintah orang harus meninggalkan orang ke tempat tinggal. Tuh. Nah, namun adik-adik tahu Abram menolak atau nyanda? Nyanda. Abram percaya kepada Tuhan karena apa? Abram ini dengar-dengaran sampai Abram mempersiapkan, dia menyiapkan segala sesuatu yang ada padanya. Abram belum tahu kemana dia pergi, adik-adik ternyata. Dia membawa DP istri, DP keponakan ini Lot, DP harta yang ada pada dia, DP ternak, dan orang-orang yang tinggal bersama dengan dia pada waktu itu. Dan adik-adik tahu, pada waktu itu ternyata Bapak Abram ini berusia 75 tahun. Siapa di sini yang dia ada opa atau kakek yang berusia 75 tahun? Kalau Encik Tika pe papa, puji Tuhan berumur 72 tahun. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau orang lihat ini orang tua yang seusia 75 tahun, pasti sudah kelihatan apa? Tua, Kang. Tuh, bayangkan adik-adik, dengan fisik di usia 75 tahun ini toh, Abram nyandak berpikir panjang. Kalau orang Kang, pada waktu itu, pada zaman itu tidak ada kendaraan toh, motor Kang, nyandak ada sepeda, ada mobil, tidak ada pesawat. Toh, ini Bapak Abram ini mau berjalan, dia mau berjalan toh. Nyanda ada kendaraan. Paling kalau torang itu, torang so bersungut-sungut Kang. Aduh, pasti lelah itu. Bukan main, mau kena panas. Tuh, lelah basuar torang mau berjalan kaki. Tapi Bapak Abraham ini tidak pernah mengeluh. Tuh, dia lakukan ini perintah Tuhan. Dan pada saat itu, dia berjalan menuju tempat yang Tuhan Allah suruh dia pergi. Dia melewati bukit-bukit adik-adik. Dia melewati gurun pasir yang begitu panas. Dia melewati sungai bersama dengan istri keponakannya Lot, orang-orang yang ada tinggal bersama dengan dia pada waktu itu. Nah, Abram ini percaya ketika dia melewati semua ini pasti dengan tuntunan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika dalam perjalanan panjang toh dorang selewati itu semua tadi Encik bilang gurun pasir yang begitu panas toh, bukit-bukit yang banyak batu-batu toh, sungai-sungai yang dorang lewati. Dengan perjalanan panjang dan melelahkan, satu saat dorang tiba di tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka tiba pada waktu itu di Sikem, Tuhan Allah berjanji kepada Abram. Tuhan menampakkan diri kepada Abram pada waktu itu dan berjanji. Tuhan Allah bilang Pak Abram, "Hei Abram, kita mau kasih ini tempat ini untuk apa? Keturunanmu." Bayangkan adik-adik, Tuhan Allah berjanji tempat yang ia janjikan untuk Abram tempati pada waktu itu akan Tuhan Allah kasih for Abram bersama dengan Abram keturunan. Bayangkan adik-adik, Tuhan Allah ketika dia memberikan perintah kepada Abram, Tuhan Allah juga apa? Berjanji. Nah, Tuhan Allah ini ketika Tuhan Allah berjanji, nyandak pernah Tuhan Allah kok nyandak tepati. Nah, adik-adik tahu pada waktu itu ketika Abram mendengarkan Tuhan berjanji kepadanya, dengan rasa syukur Abram ini dia membangun mezbah untuk Tuhan. Nah, ternyata adik-adik, mezbah yang Abram bangun ini adalah cara Abram untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Cara Abram untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mezbah yang dia bangun ini
Untuk apa? Dia berdoa kepada Tuhan Allah, bersyukur, dan tetap meminta apa? Perlindungan dan pertolongan kepada Tuhan Allah. Nah, setelah itu Abram melanjutkan perjalanannya kemana? Ke Betel. Nah, di Betel Abram ternyata mendirikan apa? Kemah untuk Abram dan keluarganya tinggal. Dan adik-adik tahu ketika Abram tiba di Betel, dia baking kemah for DP tempat tinggal, for DP keluarga, istri, DP ponakan dan orang-orang yang ada bersama dengan dia waktu itu. Dia juga mendirikan mesbah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik boleh bayangkan, ini Bapak Abram ini, dengan ketaatannya, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dimanapun dia berada, dia selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ternyata perjalanan ini adalah awal dari rencana Tuhan yang besar buat Abram. Yang nantinya Bapak Abram ini akan dikenal oleh banyak bangsa dengan nama Abraham. Yaitu yang Encik Tika bilang tadi, nama Abraham itu adalah Bapa bagi bangsa yang besar. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ini Bapak Abram ini dituntun oleh Tuhan. Ternyata ada maksud daripada Tuhan Allah. Tuhan Allah ini berjanji bukan hanya memberkati keturunan Bapak Abraham ini, adik-adik, tetapi di keturunan juga Bapak Abraham ini akan lahir seorang yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Yaitu orang tahu bersama siapa kote? Nah, Tuhan Yesus Kristus. Nah, janji Tuhan bukan cuma pada zaman dahulu, janji Tuhan ternyata sampai pada hari ini bagi kita semua. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita belajar ketika kita taat kepada Tuhan, maka hidup kita pasti akan diberkati. Jadi bukan cuma sedikit berkat yang orang terima, tetapi banyak berkat yang akan orang terima. Sedangkan Bapak Abraham dan keluarganya, keturunannya pun diberkati oleh Tuhan, apalagi orang, Kang. Pasti orang akan diberkati. Adik-adik juga akan diberkati. Adik-adik mama dan papa akan diberkati. Kalau orang taat kepada Tuhan, pasti orang akan mendapatkan berkat. Tuhan berjanji itu, adik-adik, bukan cuma hanya kepada Bapak Abraham, tetapi Tuhan juga berjanji for orang semua yang ada di masa kini. Ada yang ada di sekarang ini, Kang. Jadi kalau orang taat kepada Tuhan, orang melakukan itu firman Tuhan. Taat kepada mama dan papa di rumah, taat kepada guru-guru di sekolah minggu, guru-guru di sekolah, dan taat beribadah, berdoa, baca firman. Itu yang Tuhan apa? Tuhan mau dari orang pe kehidupan. Siapa di sini yang mau suka hidupnya diberkati? Nah, pasti semua angkat tangan, Kang. Kita suka kita pe hidup diberkati. Berarti kalau orang suka orang pe hidup diberkati, orang juga apa? Mau jadi berkat buat banyak orang, Kang. Rupa Encik Tika bilang tadi, taat di rumah itu. Kalau orang sunya ndak taat pa mama dan papa di rumah, di mana orang berada orangnya ndak pernah taat, sama dengan orang itu juga tidak taat kepada Tuhan. Karena di dunia ini wakil daripada Tuhan itu sendiri adalah orang tua, orang-orang di sekitar orang. Kalau orang jadi anak-anak dengar-dengaran, pasti diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan.